Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Rani dan di sini saya akan menjelaskan kembali tutorial MATLAB dasar yang berfokus pada matriksnya. Nah, di sini kita buat dulu clear dan CLC-nya untuk memulai program. Terus kita buat matriksnya, kita buat matriks A sama dengan 3 4 2 7 dan untuk matriks B-nya kita buat matriks B-nya yaitu 1, 3, 5 dan 7. Oke. Nah, ketika di sini saya jalankan matriksnya, yang muncul adalah matriks hasilnya adalah matriks 2 kali 2. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pengambilan. Pengambilan. Nah, di sini kita akan mengambil angka dari setiap matriks. Nah, misalkan kita buat A 1,1. Ini artinya kita akan mengambil angka di baris 1 dan kolom 1 pada matriks A. Nah, maka hasilnya adalah 3 ketika kita runkan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengambilan angka pada matriks B. Kita buat B 2,2. Nah, ketika kita runkan hasilnya muncul 7 karena pada baris kedua kolom kedua itu ada pada matriks B adalah angka 7. Nah, untuk yang selanjutnya kita coba buat pengambilan matriks A titik 2,2. Nah, ketika kita runkan hasilnya adalah 6 sama 7. Nah, maksudnya titik 2 dan 2 dia mengambil semua yang ada pada kolom 2 yaitu 6 dan 7. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita coba untuk pengambilan matriks yaitu A titik 2, titik 2. Nah, di sini nanti maksudnya seluruh matriks A pada baris dan kolomnya itu diambil. Nah, jadi hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Nah, setelah mengetahui pengambilan pada setiap bagian matriks, sekarang saya lanjutkan dengan perkalian. Nah, perkalian misal C sama dengan matriks A dikali matriks B. Nah, ketika saya runkan nanti dia akan menghasilkan matriks 33, 51, 37 dan 55. Dari mana hasilnya tersebut? Hasilnya ini kita titik komakan dulu. Nah, hasilnya ini seperti yang kita ketahui perkalian bahwasannya matriks A pada matriks A dikali dengan kolom pada matriks B sehingga menghasilkan 33, 51, 37 dan 55. Nah, oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan pengkuadratan. Nah, pengkuadratan misalnya kita punya D sama dengan A tanda apa tuh ya, saya juga kurang tahu. Terus A tanda terus angka 2. Itu maksudnya A dikali matriks A. Nah, ini hasilnya yaitu 21, 60, 20 dan 61. Nah, tadi kan menggunakan tanda tuh ya, A tanda 2. Nah, ketika kita buat juga misal D sama dengan A kali matriks A. Nah, hasilnya itu sama karena tanda tadi itu maksudnya itu matriks A dikali matriks A juga. Makanya ketika A dikali A itu hasilnya sama dengan A tanda 2. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga bisa melakukan perkalian korespondensi satu-satu. Jadi perkalian korespondensi satu ini
setiap komponen-komponennya itu dikali satu-satu. Misalnya komponen pada baris A dikali dengan komponen pada baris B, satu-satu ngalinya gitu. Jadi misal E sama dengan A titik bintang B. Nah, ketika kita runkan, nah ini hasilnya 3, 18, 10, dan 49. Dari mana kita dapat itu? Kita kali satu-satu komponennya. 3 kali 1, 3. Kemudian 6 kali 3, 18. Terus 2 kali 5 hasilnya 10. Terus 7 kali 7 hasilnya 49. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita juga bisa mencari nilai X dikali maksudnya A dikali X sama dengan C. Nah, jadi nanti itu rumusnya menggunakan live division. Jadi kita bisa buat X sama dengan A pembagian terbalik ya, garis miringnya terbalik dibagi C. Nah, ini hasilnya 1, 3, 5, dan 7. Nah, untuk yang kemudian kita bisa mencari nilai Y dikali B sama dengan C. Nah, di sini barulah kita bisa menggunakan dia namanya right division. Jadi rumusnya Y sama dengan C bagi B. Jadi garis miringnya itu seperti pembagian yang biasa ya. Nah, ketika kita runkan, nah ini hasilnya yaitu 3000, 2000, 6000, 7000. Jadi double ya dari A sebelumnya. Nah, oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.